Selamat sore Sobat Glukodakter nih, ketemu lagi dengan aku Randy di podcast Glukodakter Spesial Ramadan. Nih di episode ketiga kali ini aku bakal ngebahas hal-hal yang ringan ya. Karena kan kita kemarin di episode pertama udah ngebahas tentang amankah berpuasa bagi penderita diabetes. Terus yang kedua juga ada tips berpuasa bagi penderita diabetes itu apa aja. Dan sekarang ini bahasannya lebih ringan lagi, yaitu aktivitas fisik apa saja yang boleh dilakukan oleh penderita diabetes selama Ramadan, itu seperti apa ya. Nah, di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama Pak Renaldi dari Ikatan Apoteker Indonesia. Halo, selamat sore Pak Renaldi. Halo, Hai dulu. Saya hai. Nah, di sini kan untuk episode ini nih spesial ya kan. Kita ringan-ringan aja nih pembahasannya. Aktivitas fisik apa aja nih Pak yang bermanfaat bagi penderita diabetes selama bulan Ramadan itu seperti apa? Nanti boleh dijelaskan nih sama teman-teman. Oke, ada beberapa aktivitas fisik ya yang aman dan juga bermanfaat bagi penderita diabetes. Yang pertama itu adalah jalan santai. Nah, waktunya itu sekitar 30-60 menit sebelum berbuka dan 1-2 jam setelah berbuka puasa. Nah, durasinya nih bisa 30-60 menit. 15-30 menit juga bisa, intensitasnya ringan. Nah, manfaatnya adalah dia menjaga sirkulasi darah supaya kadar gula tetap terjaga. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu latihan ringan. Latihan ringan ini seperti squat, plank, dan juga push up ya. Manfaatnya ya bisa menjaga massa otot ya, sehingga melancarkan metabolisme tubuh. Nah, waktunya ini setelah berbuka puasa ataupun juga setelah sahur ya. Nah, itu satu lagi salat tarawih ya. Salat tarawih juga bisa sebagai olahraga juga ya, atau aktivitas ringan lah bagi penderita diabetes, karena kan gerakan-gerakan sholat itu bisa sebagai olahraga. Terus juga ada bersepeda santai. Waktunya itu adalah setelah sahur dan juga setelah berbuka puasa. Nah, manfaat dari bersepeda santai ini, dia itu dapat menjaga kebugaran paru dan juga jantung. Ya, terus paling itu aja sih. Oh, berarti kalau untuk olahraganya memang yang biasa dilakuin aja ya, kayak workout biasa gitu ya. Kalau misalkan lebih ke after buka puasa ya berarti ya. Kalau misalkan sebelum buka puasa boleh juga dong Pak. Bisa. Kayak 15 menit gitu ya sebelum buka puasa. Karena kan juga melancarkan peredaran darah juga. Betul. Ya gitu. Terus tadi ada yang aku sedikit dengar mengontrol gula darah juga ya. Nah, pas banget nih buat teman-teman juga nih, mau yang penderita diabetes ataupun belum ya, atau pradiabetes juga, apalagi sekarang kan banyak nih ya Pak teman-teman kita nih yang rutin mungkin setelah berbuka puasa minum minuman manis, es teh, atau kayak Thai tea yang zaman-zaman sekarang deh. Nah, pas banget nih buat teman-teman yang mau mengontrol gula darahnya di rumah. Ini kita ada Glukodakter Auto A. Ini sudah efektif, sudah efisien, dan sudah akurat gitu. Tidak perlu diragukan lagi karena akurasinya sudah 99%. Itu kamu bisa beli di platform e-commerce juga, ada di toko oranye dan toko hijau juga. Dan selama bulan Ramadan ya Pak, ini selama bulan Ramadan ini diskonnya up to 50%. Gitu. Pak Renaldi juga kalau misalkan mau beli juga boleh banget nih gitu, karena juga kita ada gift-nya banyak. Gitu. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang mau check out nih Glukodakter, boleh di official store-nya Glukodakter. Nah, pembahasannya menarik banget nih ya Pak ya. Untuk workout apa aja yang bisa dilakuin bagi penderita diabetes sendiri itu. Tapi sepertinya ini bukan hanya untuk penderita diabetes juga ya gitu. Untuk teman-teman juga boleh banget dilakuin selama bulan Ramadan. Nah, banyak orang yang mengira nih kalau berpuasa itu kan berarti harus menghindari olahraga gitu, apalagi bagi penderita diabetes. Dikhawatirkan gitu ya, menyebabkan kelelahan gitu, capek, atau mungkin nanti bisa berkeringat atau seperti apa. Nah, dari pandangan Pak Renaldi sendiri itu seperti apa sih mengenai hal ini gitu? Oke, jadi banyak orang yang berpikir bahwa puasa itu harus total berhenti aktivitas fisik. Nah, padahal ya, bagi penderita diabetes harus tetap olahraga karena supaya terjaga kadar gulanya. Yang pertama itu, yang kedua dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan juga dapat menjaga kebugaran tubuhnya.
Nah, yang paling penting yang harus diperhatikan ya supaya aman dalam berolahraga adalah kita harus pilih jenisnya, waktunya, dan juga intensitas olahraganya perlu diperhatikan. Nah, agar tetap aman selama puasa. Nah, berarti untuk jenis olahraga dan intensitasnya berarti ya Pak Ya. yang perlu digarisbawahi nih gitu buat teman-teman sekalian. Ternyata selama bulan Ramadan kita juga bisa melakukan aktivitas fisik ya Pak gitu Betul. selama bulan Ramadan ini, dan pasti tentunya ada batas-batasannya dong mengenai hal ini yang aktivitas fisik apalagi untuk penderita diabetes itu. Nah, batasan-batasan apa aja nih untuk yang harus dihindari gitu? Mungkin bisa dijelaskan nih ke teman-teman sobat Glukodakter. Oke, untuk batasan atau hal-hal yang harus diperhatikan bagi penderita diabetes ya. Yang pertama, hindari olahraga yang berat seperti angkat beban ya. Karena kan kalau angkat beban itu akan meningkatkan lonjakan kadar gula darah. Nah, itu makanya dihindari. Terus juga terjadi dehidrasi juga apabila kalau kita angkat kan kita jadi kekurangan air, cairan. Terus yang kedua, kita juga harus perhatikan tanda-tanda hipoglikemi seperti pusing, ya, lemas, dan juga keringat dingin. Nah, kalau terjadi hal ini, maka harus istirahat dulu, habis itu baru cek kadar gulanya. Nah, lalu juga harus minum air putih yang cukup. Nah, karena tubuh kita ini sebenarnya tersusun dari air yang cukup besar ya, sekitar 70-80% tubuh kita ini kandungannya air. Terus juga pastikan asupan nutrisinya juga harus cukup seperti karbohidrat, serat, dan juga protein supaya terjaga nih puasanya, energinya juga bertahan lebih lama. Berarti yang perlu digarisbawahi ini harus tetap asupannya ya, Ya. 4 sehat 5 sempurna juga gitu. Dan jangan lupa ditambahin nih buat teman-teman minum air putih ya atau air mineral gitu yang banyak. Karena kan tubuh kita kan selama bulan puasa itu kan berpuasa, pasti membutuhkan cairan yang banyak nih. Nah, minum air putih juga yang banyak gitu. Jangan lupa tadi karbohidrat, protein gitu. Pokoknya 4 sehat 5 sempurna harus disempurnakan. Wah, ini Pak informasinya sangat berguna ya. Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman juga pengen tahu nih tips khusus dari Pak Reynaldi sendiri untuk penderita diabetes atau kita nih sobat Glukodakter untuk tetap sehat, terus aktif dan lancar selama menjalani puasa. Oke, ini ada beberapa tips ya yang penting. Yang pertama, pilih waktu olahraga yang tepat ya, seperti sebelum berbuka dan juga setelah sholat tarawih. Terus jangan memaksakan diri. Nah, jangan olahraga yang berlebihan lah, bisa dibilang seperti itu. Dan makan dengan pola yang seimbang ya. Jadi hindari makanan dengan tinggi kadar gula. Karena kalau kita makan dengan kadar gula yang tinggi, maka kadar gulanya akan melonjak tinggi. Terus juga yang penting nih, harus rutin cek kadar gula. Nah, apalagi sekarang kan banyak tuh alat-alat gula darah yang dijual ya, terus bisa digunakan secara mandiri di rumah. Nah, itu bisa digunakan supaya cek gula darahnya setiap hari. Nah, pas banget ya untuk cek gula darah teman-teman sendiri di rumah nih bisa menggunakan Glukodakter Auto A sendiri ya. Sudah akurat, sudah efektif juga 99% keakurasiannya. Dan kamu bisa check out juga di toko hijau dan toko oranye, dan bisa diimbangi juga nih dengan minum susu Nestle Nutrendiap yang mengandung protein whey gitu. Dan kamu juga bisa check out di platform kesayangan kamu di e-commerce toko hijau atau toko oranye sendiri. Dan selama bulan Ramadan untuk 2 ini nih ada promo spesial ya kan, jangan lupa check out sekarang juga. Terima kasih nih buat Pak Reynaldi yang sudah memberikan informasi ya, semoga bermanfaat buat sobat Glukodakter sendiri, karena kan informasi ini juga bukan buat teman-teman yang memang sudah menderita diabetes atau penderita diabetes ya, tapi buat teman-teman sobat Glukodakter juga bisa mengaplikasikan ini di kehidupan sehari-hari gitu ya, bukan selama bulan Ramadan juga. Dan semoga nih buat teman-teman juga puasanya lancar ya kan selama bulan Ramadan ini gitu, karena kan sebentar lagi kita mau lebaran nih, jadi harus tetap semangat. Terus jangan lupa buat kamu di like, share, dan komen ya
bantu nih Pak di komen untuk episode 1, 2, dan 3 temanya apa untuk masing-masing episode itu. Aku tunggu karena aku bakal kasih hadiah spesial buat kamu yang udah memberikan komen spesial juga buat podcast Glukodakter sendiri gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.